Kali ini kita akan membahas mengenai besaran-besaran yang terdapat pada gelombang. Yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang periode, kemudian ada frekuensi, dan yang terakhir ada kecepatan gelombang atau cepat lambat gelombang. Yang pertama kita masuk ke periode. Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Nah, di sini periode secara umum dapat kita simpulkan bahwa berapa sekon waktu untuk satu gelombang. Jadi, waktu untuk satu gelombang itu berapa detik, itu yang disebut dengan periode. Adapun rumus periode gelombang ini ada dua. Yang pertama itu waktu dibagi dengan banyak gelombang. Jadi, jika pada soal yang diketahui adalah waktu dan banyaknya gelombang, itu yang digunakan adalah rumus periode sama dengan waktu dibagi banyak gelombang, atau sering ditulis dengan T besar atau periode sama dengan T kecil dibagi N, dengan keterangan T besar adalah periode dengan satuan second, T kecil adalah waktu dengan satuan second, dan N adalah jumlah banyaknya gelombang. Lanjut ke rumus yang kedua, yaitu periode sama dengan 1 dibagi frekuensi, atau T sama dengan 1 per F. Nah, jika pada soal ini diketahui nilai frekuensi gelombang, maka rumus yang kita gunakan adalah 1 dibagi frekuensi, atau sering ditulis dengan T besar sama dengan 1 per F, sama T besar periode, satuannya second, F frekuensi dengan satuan Hertz. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Nah, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 sekon. Nah, berapa jumlah gelombang dalam waktu 1 sekon? Nah, kalau periode tadi adalah berapa waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Sedangkan dalam frekuensi ini, banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi periode dan frekuensi ini saling bertolak belakang. Jika periode waktu yang digunakan untuk satu gelombang, sedangkan frekuensi ini adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik atau 1 sekon. Nah, adapun rumus frekuensi sama seperti periode ada dua. Yang pertama, frekuensi sama dengan banyak gelombang, ini kita bagikan dengan waktu. Nah, jika pada soal yang diketahui adalah banyak gelombang dan waktu untuk gelombang tersebut, maka rumus yang kita gunakan adalah banyak gelombang kita bagikan dengan waktu, atau sering ditulis secara rumus itu adalah F kecil sama dengan N banyak gelombang kita bagikan dengan T kecil atau waktu. Nah, F kecil adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz, kemudian T kecil adalah waktu, satuannya second, dan N ini adalah banyaknya gelombang. Rumus frekuensi yang kedua adalah 1 dibagi periode. Nah, jika pada soal ini yang diketahui adalah nilai periode, maka rumus yang akan kita gunakan adalah 1 kita bagikan dengan nilai periode, atau sering kita tulis dengan F kecil sama dengan 1 per T besar, dengan keterangan F sama dengan frekuensi, T besar sama dengan periode satuan second. Jadi dalam menggunakan rumus ini yang kita perlu ketahui adalah kita membaca dengan teliti soal, kemudian apa yang diketahui pada soal tersebut. Misalkan yang diketahui adalah banyak gelombang dan waktu, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Sedangkan jika pada soal yang diketahui adalah periode, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus yang kedua, yaitu frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, cepat lambat gelombang atau V. Cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang, apa sih itu cepat lambat gelombang? Adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu.
Nah, di sini ada titik A dan ada titik B. Nah, kemudian terdapat mobil. Nah, mobil ini bergerak dari titik A ke titik B. Nah, jarak dari titik A ke titik B dalam waktu 1 second itu disebut dengan cepat rambat gelombang. Sama, kita asumsikan mobil itu seperti energi pada gelombang, maka cepat rambat gelombang adalah perpindahan energi gelombang dari titik A ke titik B dalam waktu 1 second itu berapa jaraknya. Misalkan 10 meter per detik kecepatannya. Jadi jarak perpindahan gelombang itu setiap detiknya itu adalah 10 meter. Adapun rumus dari cepat rambat gelombang ini ada 3. Yang pertama ada kecepatan gelombang sama dengan jarak dibagi waktu. Atau dapat ditulis dengan V sama dengan S per T. S ini adalah jarak, T kecil adalah waktu. Rumus yang kedua adalah panjang gelombang dibagi dengan periode. Atau dapat ditulis V sama dengan lambda per T. Dan yang ketiga adalah kecepatan gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Atau P sama dengan lambda dikali F. Jadi ketiga rumus ini digunakan sesuai dengan yang diketahui pada soal. Jadi kita perlu membaca soal dengan seksama, kemudian kita tulis apa yang diketahui pada soal. Misalkan yang diketahui pada soal itu ada jarak dan waktu, jadi kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu V sama dengan jarak dibagi waktu atau S per T. Adapun jika soal tersebut yang diketahui ada nilai panjang gelombang dan nilai periode, maka yang kita gunakan adalah rumus kecepatan gelombangnya V sama dengan lambda dibagi dengan nilai T besar atau periode. Adapun jika soal tersebut yang diketahui adalah panjang gelombang dan frekuensi, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ketiga, V sama dengan lambda dikali F. Nah, di sini V adalah kecepatan gelombang, satuannya meter per second. Kemudian jika S ini ada jarak, satuannya meter. Kemudian T waktu, satuannya second. Lambda panjang gelombang, satuannya meter. Periode, satuannya second. Dan terakhir frekuensi, satuannya hertz. Jadi dalam menggunakan rumus ini yang perlu kita ketahui adalah apa yang diketahui pada soal. Sedikit diulangi, jika pada soal yang diketahui itu ada jarak dan waktu, kita menggunakan rumus yang pertama. Misalkan pada soal jarak gelombang tersebut adalah 5 meter dengan waktu 10, maka kecepatan gelombang adalah 5 kita bagikan dengan 10, jarak dibagikan dengan waktu. Mungkin ini besan-besan pada gelombang. Untuk lebih memahaminya kita akan mengerjakan contoh soal.